ada link masuk ke kita dari WhatsApp group yang intinya Google Indonesia memberikan pelatihan untuk para kaum perempuan untuk memaksimalkan aplikasi Google My Business. Dari sana sebetulnya tidak langsung kita hadir di sana, tapi tidak langsung dieksekusi. Baru dieksekusi itu sekitar di sana sekitar 6 bulan Mei 2020. Kebetulan pas COVID itu diumumkan di media bahwa COVID mulai masuk ke Indonesia dan dampaknya terasa ke saya khususnya. Kebetulan saya, teman-teman semua, saya sudah 5 tahun jadi fasilitator di program rehab rumah di PU. PU Jabar itu punya program namanya Rehab Rumah Rutilahu Bantuan Gubernur. Dan saya sudah 5 tahun di sana jadi fasilitator, ditempatkan di Cimahi. Pas COVID datang itu kontrak dibatalkan, Jadi saya pikir kebenaran ini mah, mumpung dihentikan kontraknya, langsung saya garap aja Google Business itu. Dan ternyata alhamdulillah bagus ternyata Google My Business itu. Kemudian dari Google My Business 3 bulan dari sana saya mulai merintis untuk bergabung ke Shopee.com. Ternyata di Shopee juga berat juga ya, karena main banting harga sebetulnya mah nggak sehat ya. Kalau saya pikir nggak sehat. Saya akhirnya supaya bisa masuk ke sana tidak banyak produk saya ini. Hanya kurang lebih 4 produk yang bisa saya jual di Shopee. Itu pun jualan yang sangat-sangat minim. Akhirnya saya ikut kursus di Bandung, ada komunitas yang pelatihan Shopee. Tapi buat saya saya eleh ke Shopee gitu kan. Nah, aing teh babaturan loba gitu. Akhirnya saya yang di Septembernya saya langsung loncat menggunakan sosmed. Saya menggunakan Facebook dan WhatsApp termasuk Telegram. Iseng-iseng dari sana ternyata produk-produk yang kita pakai itu dari 4 item, yang paling banyak justru pembelinya adalah Al-Quran. Saya cukup kaget kenapa orang beli Quran teh siga kieu gitu ya. Ternyata mungkin karena lockdown jadi ngaraji meureun Yud. Mungkin itu ya, mungkin ya, saya juga nggak tahu ya. Tapi saya berpikir dengan waktu itu saya ketemu dengan Kang Ahmad, salah satu senior saya di SM yang kebetulan juga dia supplier Quran kita. Kata Kang Ahmad, harusnya skemanya dirubah. Jangan orang membeli Quran untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Nah, mulailah di sana saya berpikir, oh iya ya, saya pikir apa salahnya gitu, karena kebetulan salah satu senior saya juga namanya Pak Latif, dia tuh beli Quran di Gramedia tapi kesulitan untuk tidak adanya layanan untuk distribusi. Jadi dia tuh pingin ngirim ke pesantren-pesantren itu susah, pesantren ke majelis gitu. Kata Pak Latif, COVID itu lawannya sodako. Ternyata susah katanya tuh. Akhirnya untuk distribusi Quran. Jadi orang beli Quran dari kami, dari saya, tapi kita juga menyiapkan diarahkan kemana produk itu gitu. Mungkin Yud bisa menampilkan contoh layanannya. Ada nggak Yud? Nah itu dia. Mungkin halaman yang keempatnya Yud. Atau halaman kelima aja langsung. Nah ini teman-teman, saya bikin poster aja sekalian. Ini contoh poster yang saya kembangkan.
Kenapa di sana tertulis angkanya 100 eksemplar? Karena hasil uji coba ternyata kalau yang dibutuhkannya di bawah 50 eksemplar itu sulit penjualannya gitu. Tapi kalau 100 gancang gitu, saya juga aneh. Nggak ngerti sampai hari ini. Punten Yud ke halaman 4-nya. Halaman 4-nya bisa nggak? Sebelumnya, halaman sebelumnya. Nah, ini. Ini contoh-contoh poster karena saya nggak bisa PowerPoint, Pak, tidak bisa pakai aplikasi Corel yang gituan, pakai PowerPoint saya teh. Nah, ini halaman Shopee kita. Bisa dilihat di halaman Shopee itu diperbesar, itu penjualan kita itu hanya sekitar kurang dari 10 eksemplar penjualan tuh. Kita hanya bermain di Quran, Quran terjemahan, kemudian peci dan ikro, hanya itu produk kita itu. Tapi tiga-tiganya, empat-empatnya ini masuk apabila dijualnya itu melalui sosmed. Kalau di Shopee malah lambat penjualannya. Misalnya untuk peci, ada orang, Kang Alu punten selain donasi Quran untuk salah satu pesantren katakanlah yang di Surabaya kalau nggak salah itu, tolong disisipkan juga itu peci. Kemudian ada juga yang untuk ke Cianjur saya nitip beli Quran 10, Iqra 10, sisipkan ke paket itu. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman ternyata di ketika lockdown itu bahkan di bulan Januari kita sudah bisa melepas 2000 eksemplar ya. 2000 eksemplar. Ya, 2000 eksemplar. Kemudian Kang Yudi punten ke halaman 5 lagi yang poster tunggal. Setelah ini halaman itu ada halaman bawahnya itu ada redaksinya. Itu sering saya mencantumkan distribusi donasi Al-Qur'an ini bekerja sama dengan alumni planologi Unisba dalam kurung KP Pengkolan, yaitu Kang Ede juga gitu. Saya sama Kang Ede ya terus-terusan sering banget ini kerjasamanya. Nah itu tuh ada yang kolom bawahnya redaksi. Kalau dilihat detail itu ada tulisannya. Ada kalimatnya, rencana distribusi wakaf berikutnya diprioritaskan untuk Darul Qut'i dan Majlis Al-Quran Jelegong. Di bawahnya, distribusi donasi bekerja sama dengan alumni planologi Angkatan 94. Nah, sehingga gitu. Ya, promosi lah sekali-kalian. Seperti itu mungkin Yud gambaran dari saya. Hasil dari kegiatan ini, rencana kami juga akan mengembangkan lagi. Kita bukan hanya toko buku, tapi kita juga akan masuk ke permata seperti Anas, saya kabita bisnis Sega Anas, Batu Permata atau Aki, termasuk toko beras. Dan kita ditotalkan ini semua progres itu kurang lebih berarti sekitar 12 bulan totalnya. Jadi teman-teman semuanya apabila ke depan ada rencana, katakanlah Kang Igun punya komunitas yang membutuhkan Quran, kirim berita ke kita, fotonya, berapa kebutuhannya, akan kita ekspos ke depan. Ntar setelah terkumpul donasinya, akan kita kirim ke sana. Mungkin paparan singkatnya seperti itu dari saya, lebih jauhnya kita tanya jawab aja. Hatur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Salam. Seperti itu Yud, paparannya Yud.
Kalau untuk laporan lengkapnya ada di Telegram. Ya, ini mungkin bisa dijelaskan lebih jauh ya, kita elaborasi sedikit. Ini yang Google My Business nih. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan dulu. Ini kan di sini kalau kita lihat jejak langkah kami nih ya, ini kan diawali dari bergabung dengan Google My Business. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan dulu program ini, lalu kemudian apa manfaat yang dirasakan gitu ya. Terus manfaat yang dirasakan dan apa kira-kira kalau nanti rekan-rekan mau ikut aktivitas ini mesti bisa tidak gitu ya? Iya, boleh. Gini, sebetulnya Google My Business ini kalau untuk kaum laki-laki nggak dibuka pintunya, itu yang jadi masalah tuh. Jadi saya juga maksa pojok saya tercinta Cina ngiluan saya teh. Jadi ini untuk perempuan ya? Iya, untuk woman doang. Oh gitu. Karena kalau laki-laki tinggal install dianggapnya. Oh itu bikin akunnya di Play Store itu ya? Ada Google My Business? Iya betul. Oh. Jadi setelah kita install di Play Store, kita tinggal isi kolom-kolomnya kayak di Facebook lah, Kus. Oh gitu, bikin akunnya di situ. Cuma yang saya rasakan setelah ikut program Google My Business, bagus itunya dampaknya. Jadi kalau punten ya, kalau cari Quran di Google Search, itu kita tuh selalu nomor langsung 1. Keluar tuh ya? Oh gitu. Jadi banyak 70% orang yang beli Quran ke kita itu nggak tahu orangnya. Ya? Iya. 70% kita nggak pernah tahu orang yang mana itu yang beli Quran teh. Katanya taunya dari Google My Business. Tapi ini free charge ya? Free charge, cuma ini free, ya, kan? Free. Ini paling cocok sebetulnya kalau untuk toko buku, kafe seperti itu. Bayarnya bayar kuota. Hah? betul. Bayar kuota. Oh, bayar kuota. Maksudnya? Iya, kita ngisi kuota. Akan mau ke Google atau pakai kuota atau masa pakai ya? Kita kirain ada yang free, terus nanti ada tahapan keduanya, misalnya per bulan bayar ininya bulanannya atau yang per tahun. Ada. Kalau semakin dia bayar, semakin dia diprioritasin kalau untuk dicari di Google gitu. Gini, tahap awal sih total, tapi Google menawarkan setiap bulan tuh dia suka ngirim email ke kita. Apakah Anda mau masang iklan? Tapi prinsip jadi Google jadi prinsip dasarnya Google My Business itu gratis. Gratis. Jadi dia nanti bermainnya tuh di iklan. Gitu. Iya. Jadi nanti ada ininya lagi apa? Metode bisnisnya Google itu ya, cara bisnis Google begitu. Jadi dia menyediakan platform untuk kita mempromosikan bisnis kita, tapi agar bisnis kita itu betul-betul efektif dalam pencarian ataupun dalam konten-konten yang ini ya, seperti kalau Detik itu kan ada iklan-iklan Google itu kan. Nah itu lewat Google Ads, itu beda lagi. Betul. Persis, Yud. Jadi ini kalau digambarkan itu seperti Yellow Pages lah gitu ya. Jadi Google My Business itu Yellow Pages. Kita kan ada alamat nama dan alamat kita ya di buku kuning itu Yellow Pages itu. Nah di bagian belakang kan ada iklan kan. Nah iklan itu jualannya ya gitulah. Iya. Itu teman-teman coba punten diperhatikan di kalimat bawahnya Bookstore Ambu City itu ada bintang 5 ya. Kemudian di bawahnya ada ringkasan, ada update, ada produk, ada ulasan, ada foto. Itu sebetulnya harus rajin, kita tiap bulan itu kita harus nge-update. Jadi kenapa rating kita sampai tinggi itu karena foto kegiatan saya sama Kang Ede misalnya ke lapangan. Fotonya kita upload di sana meskipun 1,
tapi jadi cepet gitu kita teh. Yaitu untuk memperkuat apa? Si pembeli itu percaya sebetulnya ke sana. Jadi Iya dari betul. ulasan biasanya. Carian ya. Oh. Jadi Terus kalau kayak kita beli di kayak di Punten, beli ke Bukalapak segala macam kan yang dilihat tuh ulasan biasanya. Ulasannya itu bagus atau enggak biasanya. Nah, ini sama Google My Business juga sama. iya. Punten, nah, iya. Enggak benar Angkat. itu. Di betul banget. Cuma kalau di sini kan tidak kena potongan seperti di Shopee. Saya kan jual Quran itu 50.000, potongannya 12.000. Ya, Belum benar, kena benar. ongkir kan, kalau free ongkir kita yang kena casnya pedagang. Tuh. Gitu. Dar monitor Dar. Yuk. Google My Business ini paling pas itu sebetulnya kalau basisnya itu komunitas, toko seperti Mang Anas, Bos Ede, Bos Edi, seperti itu harusnya ini masuknya gitu. Kalau toko sembako malah berat menurut saya, tapi kalau toko kelontongan seperti Mang Anas cocok ini. Kalau menurut saya. Saya udah daftar, udah masuk. Oh, udah masuk ya. Sip. Di Google My Business ini berarti udah ngasih plot titik ya, titik alamat ya, sekalian ada di ya. Pakai kita yang ngisi. Kita yang ngisi kok. Gue juga tadinya ngisinya ngisi ini doang tadinya sih ngisi si titik tadinya. Cuman tuh ternyata dikasih pilihan sama si Google-nya itu karena kita bentuknya bisnis jadi ditawarkanlah Google My Business itu. Iya. Tadinya cuma gitu doang tadinya. Berarti kalau dicari kudu cowoknya man, cewek. Enggak, kalau pelatihan. Kalau pelatihan mau untuk perempuan, karena laki-laki emang install sendiri aja, cina kalimat nanti gitu belegug. Emang lah mau ikut pelatihan mau dikasih snack yang gituan lah, ngarayu ibu-ibu. Laki-laki emang install sendiri aja. Terus Kang Igun punten monitor. Ya. Untuk komunitas ini bagus Kang, karena fotonya banyak. Jadi tidak seperti di Facebook, fotonya ini lebih menjangkau karena titik sebetulnya Kang Igun. Yang kayak jadi kalau banyak menyambung pada mah. Kayak banyak menyambung. Iya, siap. bisa dicari lagi ya di Google ya, di Google Maps. Iya, kalau Google search langsung gitu. Langsung ya. Kalau di Facebooknya cuma lingkungan teman-teman aja ya. Kalau Facebook cuma lingkungan teman. Dan di sini juga bisa dikaitkan. Misalnya kalau sudah punya Facebook, ya bikin titik Facebooknya, alamat Facebooknya dimasukkan. Ada kok. Jadi kalau diisi lengkap bisa lengkap. Ada link Facebook, Telegram, Twitter itu bisa dimasukin semua, Instagram. Itu mah kumaha kita ya, kebutuhan kita mau apa aja. Kalau saya membatasi diri hanya WhatsApp dan Facebook, di luar itu saya belum garap. Gitu. Jadi Kang, ini untuk strategi marketingnya, semakin kita sering update status atau update ini, berarti dia naik ininya ya, bukan karena dicari orang ya? Kalau saya dua-duanya. Kalau saya dua-duanya. Karena gue kan di dunia Saptindo itu disuruh kita sering-sering search PT-nya gitu kan. Nanti lama-lama dia naik atas dia. Kalau sering banyak orang yang cari dia naik ke atas gitu loh. Jadi kalau pas dicari kata kuncinya apa gitu kan. Nah itu nanti kalau orang itu langsung kita yang paling atas itu. Kalau di Google My Business ini berarti kita sering update barang-barangnya atau apanya, kegiatannya gitu. Nah itu bintangnya ada sendiri atau gimana? Iya, bintangnya nambah sendiri.
Oh, gitu. Iya. Terus saya juga ini untuk menguatkan posisi GPS, saya dalam beberapa bulan terakhir itu sering order pakai Gojek. Jadi sama Gojek yang driver-driver kan terdetek ya. Akhirnya titik kita jadi rada mudah muncul di Google Map-nya. Jadi alamat yang di depan tuh, depan sekolah Semipalar itu karena rumah saya di dalam gang sebetulnya. Lama-lama terdetek juga sama Google-nya. Berarti pas lah buat si Edi sama Ede nih ya. Kafenya. Iya, termasuk Mang Anas. Kalau saya harap Mang Anas nih. Iya, karena Nas, saya di sana ada tulisan buka 24 jam. Gara-gara eta warung saya rame, Nas. Alhamdulillah. Padahal saya gesare sebenarnya mah banyak yang ngetok ke rumah. Padahal saya gesare. Capek, Man. Iya, siap. Terus ini berikutnya itu di bawah buka 24 jam ada nomor telepon. Kan kalau di Shopee nggak boleh itu teh dimasukin. ya. Bisa Kalau di aja, sini tapi jangan angka Iya, 0 tulisan jangan angka. 0 ya, dipinter-pinterin bisa. Bisa. Tapi nggak praktis ya. Kalau di kita ya toko buku. Jadi pas anak sekolah banyak PR, orang tuanya kan ribut pagi-pagi tuh. Mana ada toko pagi-pagi yang mau buka? Ya ke kita lah solusinya. Pokoknya Nah, masalah COVID untung Andre. banyak gara-gara sekolah di imah teh. Berarti Kang Anda pas nih bisa masuk. Betul. Kopi mah kudu Sama kudu komplit heula. Ieu na nona teh lain, waluna. Kang. Kalau mau cepet mah itu satu, itu obat kuat. Pasti nggak percaya. No comment Banyak ah. yang pesen tuh. No comment ah. Man, Obat ya kuat. cerita lah ya. Produk nu dijual di mana nu aya? ATK naon gitu nu dijual. Kalau yang di rumah saya sebetulnya ATK dan ngeprint ya. ATK tuh pulpen, spidol, cat air yang gituan. Tapi saya kesulitan kalau ngejual yang gitu teh. Akhirnya kalau yang saya tampilkan di Shopee yang barangnya besar aja. Gitu. Yang besar Ya, tuh kalau hanya di rumah? jualan Quran. Kalau buku pelajaran Jadi- banyak ting, yang hiji-hiji liur. Oh iya ya, enggak maksudnya kalau di rumah itu berarti ATK gitu ya. Iya. Apa aja tuh ATK, buku-buku pelajaran juga. Ada buku pelajaran, cuma gara-gara COVID pakai buku pelajaran teh. Jadi saya nombok rugi Ayo kena puasa Covid mah. Yang laku selama COVID mah kemarin tuh anak banyak tugas itu seputar pulpen, spidol, fotokopian, ngeprint. Yang gituan lah gunting, terus kertas dan karton, yang gituan lah tugas-tugas anak di rumah. Jangan jualan buku pelajaran lah, susah. Ikro tuh bagus tuh jualannya tuh, karena anak disuruh ngapalin. Gitu. Ya, soalnya ada munakosa kan sekarang mah di sekolah-sekolah Islam itu ada munakosa. Nah itu biasanya ngapalin Al-Quran. Iya benar banget itu. Ya buat saya COVID ini menguntungkan gitu. Kalau bisa mah jangan masuk dulu gitu sampai akhir tahun we lah. Jahat saya. Nah ya, Man, Iya, siap. prosedur cara ente untuk mempromosikan wakaf Al-Quran ini bagaimana nih? Oh iya. Jadi saya karena sebentar sebelum ke wakaf Quran, saya kan tadi cerita bahwa produk saya ada 4. Yang utama itu Al-Quran,
terus Al-Quran terjemahan, peci dan Iqro, itu yang produk yang major major produk produk pokok gitu lah. Ya, ya. Akhirnya untuk wakaf, saya sebetulnya tidak bermaksud jualan wakaf ya, karena saya bukan penggalang, bukan yayasan atau lembaga yang menghimpun dana. Saya kan hanya bergerak toko buku gitu. Jadi sebelum loncat ke masalah wakaf, saya ini sering diprotes sama lembaga-lembaga yang menghimpun wakaf. Karena di sana harganya cuma 50.000. Coba tampilkan yang itu. Yang poster, Yud. Ya masuknya murah itu. Nah, 10.000. coba lihat di sana. Kalau yang di layar itu ada yang kiri itu 50.000 per eksemplar. Kiri atas. Nah, yang itu. Nah, harga itu sering ditelepon saya sama perusahaan, lembaga atau yayasan yang menghimpun wakaf Quran. Termasuk kayak DT kan 150.000 Quran itu. Hari kita cuma jualan 50.000, dah emang anak sakitu cek saya teh. Itu satu. Jadi kita hanya ngejual tuh Quran ya toko buku standar 50.000-an Quran teh. Tapi ketika wakaf Quran itu harus didistribusikan, itu kan ada biaya distribusi. Jadi akhirnya saya cara menghimpunnya gini. Kalau ada yang mengusulkan, misalnya kemarin Kang Ede nih, di Garut katanya butuh 100 eksemplar. Saya nanyanya gini, promotornya siapa? Saya bilang, karena ini biaya distribusi harus ditanggung oleh promotor. Kata Ede, ya enggak sesuai orang. Ya mang, saya bilang. Berarti Kang Ede yang jadi promotornya. Kalau di luar kota mah. Kalau di dalam kota Bandung mah aku saya dijajabkeun gitu. Biasanya gitu. Yang terakhir nih, pernah saya ngirim paling jauh itu ke Sumatera Utara. Promotornya itu Andri Lontong. Saya nelpon Andri, ini pesantren di Sumatera Utara butuh Quran 100 tapi nggak punya dana buat ongkir, saya bilang nih. Bisa jadi donatur nggak untuk ongkirnya? Ternyata berapa man? 300 paling nggak. Ditutup sama Andri. Gitu. Terus ke Singkawang. Promotornya itu Kiki. Biayanya itu malah lebih murah ya. 275 melalui kargo laut seperti itu. Pokoknya kalau untuk dalam kota Bandung, insya Allah sama saya bisa distribusi. Tapi kalau di luar ya harus ada promotor yang bisa untuk biaya ongkir. Yang nganterin aja. Itu teman-teman. Yang ngambil Quran maksudnya di sana. Di sana tuh ada tulisan tuh. Paling bawah kan. Distribusi donasi Al-Quran bekerjasama dengan, nah itu tuh Ede maksudnya itu teh. Dek, cerita sedikit dong Dek, bagaimana pengalaman distribusi Dek? Oke. Mangga, mangga. Boleh. Sedikit aja ya. Iya. Ke Kang Lukman. Jadi promotor di sini, kalau saya cuma relawan aja ya, kategori relawan, tidak mengganggu distributor dari teman. Saya yang sesuai dengan apa yang saya mampu aja gitu. Misalkan daerah Garut paling ujung ya, Surupan ke sana, tim mendekati Cikajang, saya berangkat aja gitu, nggak ada niat apapun, yang penting itu tersalurkan. Terus ke daerah Pangalengan paling ujung yang berbatasan dengan Santolo, waktu itu ya lumayan cukup jauh juga, saya sampai nyasar lah. Berangkat itu kurang lebih dari sini ke Pangalengan ya jam lah. Nah, ternyata sih yang untuk didifusor katanya ke daerah Pangalengan paling ujung berbatasan dengan Garut. Ya lumayan lah lewat perkebunan ya. Ini kan nyampe ke sana itu kan malam ya. Malam jam 9-an, 2 jam lah kalau dari sana. Karena jalannya jelek. Kalau kita sih berangkat.
Cuman di samping itu juga kita moto vokasi tempat yang pesantrennya. Pesantrennya apakah ini masih layak dihuni atau gimana, atau udah mau roboh gitu. Masih juga colongan ya mengenai yang tempat. Ternyata di daerah dekat saya sendiri, dekat belakangnya tol Seroja, ada pesantren lama yang dipegang sama ibu, siapa lupa namanya. Itu kondisinya mau roboh kalau nggak salah. Saya kaget gitu kan, wah begini gitu kan, begitu menyampaikannya. Ini udah berapa lama? Ya lumayan, ternyata dia udah berjalan pesantren, bukan pesantren, rumah Quran. Beda kan pesantren dan rumah Quran. Nah, rumah Quran ini udah berdiri dari tahun 96 kalau salah. Lalu saya sampai kecolongan, daerah sendiri sampai segitunya gitu. Sedangkan daerah yang luar itu ya lumayan cukup bagus. Sama saya kemarin waktu itu ke Tasik, udah saya kirim gitu. Itu aja sih, tidak ada apa ya, kalau bahasa Kang Lukman, ongkir nggak ada. Kita hanya cuma minta doanya aja dari Pak yang mengaji itu aja. Ya untuk pelaporannya kepada donasi, kita cukup tidak ada apa ya, notasi atau apa, cuma cukup dipotoin aja bahwa ini sudah tersalurkan. Itu aja, Kang Lukman. Iya, siap. Jadi Yud, setelah Quran itu diterima oleh penerima manfaat, laporan ke donatur itu melalui foto, Yud, foto kegiatannya. Yang sudah itu 100 eksemplar tuh rata-rata sekitar 15 orang kebanyakan mah. 15 orang sampai maksimal 20 ya Kang Ede ya. Segituan lah. Ngopi. Oh iya. Rata-rata donatur itu sekitar 10 sampai 15. Jadi ada uniknya ya, dengan harga 50.000 ternyata orang tuh rata-rata dua eksemplar yang donasinya itu. Jadi 100 ribuan rata-rata tuh, tapi ada juga yang ngasihnya 100 eksemplar langsung ada. Rata-rata yang paling banyak tuh 1 jutaan lah uangnya. Segituan. Yud, kalau saya ngobrol margin boleh nggak Yud? Mangga. Nggak dosa kan ya ngomong margin ya, dah saya mau toko buku. Boleh Yud? Mangga. Iya. Teman-teman, itu kan harga Quran. Harga Quran itu kan 50.000 per eksemplar. Sebetulnya struktur harganya itu dalam 1 eksemplar itu kita marginnya 5.000. Tapi di sana juga ada terselip biaya untuk istilahnya itu untuk fee marketing. Misalnya nih teman-temannya Nandar di kantor, Nandar ngajak wakaf, terkumpul misalnya 20 eksemplar. Nandar tuh kebagian 10.000 kali 20 eksemplar. Nah itu tuh fee marketing. Karena harga Quran itu aslinya itu 35.000. Itu. Jadi struktur harganya itu Quran 35.000, 5.000 buat kita, 10.000 buat fee marketing. Gitu. Gitu Yud. Halo. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita suka menyisihkan anggaran untuk fee marketing. Seperti itu.
Tapi beda dengan yang lain. Kadang-kadang kalau Kang Ede mah nggak pernah ngasih, saya nggak pernah nyisihkan Edenya. Edenya nggak mau. Ya udah, uangnya dipakai jalan-jalan aja, kita keliling ke lokasi langsung. Seperti kemarin kita jalan-jalan ke Garut bertiga, ya uangnya buat beli bensin aja akhirnya. Seperti itu Yud, dari saya paparannya Yud. Yang lain mangga, mungkin ada pertanyaan? Kang, Man, mungkin bisa cerita sedikit ini bagaimana Al-Quran yang ente pilih itu kualitasnya bagaimana, terus yang disukai yang bagaimana, gitu. Oh iya. Terjemahan atau bukan? Nah itu coba. Sebetulnya Quran yang kita siapkan itu awalnya yang mushaf murni, yang terbitan dari Kang Ahmad, yang Qurannya itu 20 baris. Tapi dalam perjalanannya suka ada yang minta terjemahan. Ya kita siapin aja, dah harganya juga segitu, nggak jauh beda. Kalau yang mushaf itu kita yang standarnya kertasnya kertas KPP ya, standar Madinah. Kalau yang terjemahan pakai HVS per kata biasanya terjemahannya. Tapi berdasarkan pengalaman, kalau yang terjemahan itu biasanya yang mintanya itu seperti madrasah Quran kayak gitu. Anak-anak lah, madrasah diniyah seperti itu. Tapi kalau pesantren maunya mushaf murni. Itu. Dan Qurannya bagus katanya masih. Kata mereka cocok. Kalau ingin lebih detail tentang Qurannya bisa dibuka di Shopee sebetulnya itu Yud. Oh ya. Di Google ya. Business juga ada. Anda jual yang punya Kang Ahmad bukan? Iya betul, saya menjual itu aja. Kita tidak kesana kesini, cuma jual yang dari Mi'raj Kang Ahmad itu. Oke. Terus kalau ada yang nanya mushafnya yang mana, donatur misalnya ada yang mau beli, Kang Lukman kirim dong foto-foto sampelnya. Ya saya kirim aja, atau mereka lihat di Google My Business atau di Shopee biasanya. Gitu. Di Shopee itu harga 50.000 saya masukkan harganya 85.000 karena saya dipotong pajak dan lain-lain. Netnya tetap 50.000. Tapi bersih ke kitanya dipotong tuh jadi 45-an ya. Makanya lebih baik lewat Google My Business. Iya, atau Instagram. Instagram tuh orang tuh bisa make na yud euy. Oh, ya. Instagram mah cukup itulah, kan lebih bisa nggak perlu ikut Instagram yang bisnis, Instagram yang ini aja biasa seperti menampilkan foto gitu. Iya benar. Enggak, maksud saya teh saya belum bisa makainya, geus nginstal teh lieur keneh wae, jadi Facebook saya malah. Facebook aja yang gampang lah. Berarti saya teh ketinggalan ya Yudnya geus aki-aki nah gitu. Kurang milenial gitu Mungkin kamu mah lancar Yud ya kalau Instagram ya. Halo. Ya paling gitu Yud. Halo. Dar, gimana Dar? Ada lagi pertanyaan Dar? Halo. nggak ada, cukup. Ini Cukup. aja nih saran buat Kang Anda. Kang Anda kan belum online tuh ininya tokonya. Untuk nambah profit, saranin aja Kang. Obat kuat sama alat kontrasepsi itu rata-rata males beli langsung gitu kan, datang Kang meser kondom gitu. Obat perangsang. Makanya masuk di ini di online.
Soalnya si gado hayang obat kuat, Bos. Tarik. Hayang obat kuat. Kuat Kaira. Oke. Man, ini Ya, kira-kira siap. nih untuk teman-teman nih, untuk kita nih kalau mau berpartisipasi, kira-kira apa yang secara konkret ya apa yang bisa kita lakukan nih? Apakah diantaranya membeli Al-Quran sendiri ya untuk diwakafkan ya, atau menjadi promotor ya, itu ya salah satunya ya, menjadi promotor, membeli wakaf Al-Quran, apalagi mempromosikan yang jelas ya. Iya, kalau saya sih tahap awal pertama karena donatur kita tuh makin hari makin banyak. Saya hari ini tuh kesulitan tuh justru itu dikamanakeun Qur'ana gitu. Bukan saya ini ya, bukan saya sombong punten. Sekarang tuh belum dibuka aja sudah 30 eksemplar yang terkumpul. Akhirnya saya yang maksa Dek cariin dong titiknya gitu. Jadi tibalik ayeuna teh anu meuli loba distribusi nu lieur saya teh gitu. Ya. Ya. Yang kedua ya saya berharap sih kalau bisa ada yang teman-teman yang jadi promotor. Jadi kalau misalnya Kang Igun ada di ujung Berung, majelisnya mana gitu. Nah, kelola oleh Anda gitu. Seperti itu kalau saya. Bos Ede sekarang kan Bos Ede ini aktif di luar terus tapi kampungnya teka urus juga gitu kan. Egois Ede mah. Terus mungkin Mang Anas butuh Quran masjidnya, kirimkan ke kita fotonya biar kita bikin iklan seperti itu. Terus Bos Peter 2 kampung sok minimal atau 2 masjid ke saya kan gitu. Gitulah. Kalau untuk nandar berarti harus siapin ongkir nih Nar. Karena kita nggak nyiapin ongkir, harus ada promotornya Anda gitu. Itu aja paling kalau saya. Dar, cincai mungkin mana Dar? Pangeran kenal Pekanbaru kan kaya. Nah, orang nyalurkannya di Bandung we. Ame si Eden. Siap. Mana mah nyiksa orang udah. Kan baru baik anaknya jadi negara baru. Iya. Oh, sekarang Ya, obat itu. kuat ya. Obat kuat ya. Kita anger. Terakhir Ya, teman-teman. lain. Yur, saya terakhir ya ngomong ya masalah ini. Enggak. Masalah kenapa donatur ada tumbuhnya kesetiaan jadi konsumen loyal loyal kita kenapa gitu. Loyal. Ya kenapa loyal gitu. Saya sempat dapat informasi dari donatur. Dia bilang ke saya gini, Kang Lukman, sebetulnya kita keluarga besar kita tuh sering ikut program donasi Quran. Tapi kenapa pilih Anda? Karena Anda mah terkumpul langsung distribusi, Jadi emang misalnya hari ini terkumpul 100 eksemplar, besoknya langsung diproses sama saya, tidak pernah nunggu sampai 1 minggu kemudian. Jadi mereka puas tuh karena itu. Terus saya nanya, emang kalau yayasan yang lain gimana? Gitu kan. Kata mereka, punten, pisan bukan saya ngejelekin. Ada satu yayasan besar di Bandung, terkumpulnya itu nggak ada kabar pisan, setahun kemudian baru ada kabar. Baru itu jelas titiknya dikamanakan gitu. Jadi mereka tuh mengeluh tuh bukan karena wakafnya, tapi pingin tahu dikamanakan gitu. Terus lila-lila teuing gitu. Jadi setahun itu udah lupa mereka teh. Jadi akhirnya kalau dengan kita karena toko terbiasa di marketplace mungkin hari ini terkumpul ya udah dikirimkan aja, nggak usah nunggu-nunggu. Jadi cepet kita teh. Rata-rata maksimal 3 harian tuh sudah siap kita kirim barang itu. Seminggu kemudian tuh sudah dipublish kegiatannya sama kita ke donaturnya. Jadi kita teh cepatnya itu yang bikin setia mereka teh. Ada yang rutin akhirnya sekarang teh tiap bulan satu. Ada juga yang 10.
Ada yang kekeh tiap bulan teh 20 we terus ya Akang eta mah gitu. Dan anehnya saya belum pernah ketemu sama orangnya. Saya itu, Pak bisa ketemu darat nggak? Nggak katanya itu, takut COVID jawabannya teh. Jadi yang saya tahu dengan dia tuh hanya lewat rekening BCA-nya doang. Sisanya saya nggak tahu. Iya, iya. Itu aja. Jadi kepercayaannya terbangun karena kita cepat ngerespon. Amanah ya. Insya Allah Ya amanah. karena tidak profit oriented, man. Oh Walaupun kita iya butuh benernya. profit sebenarnya gitunya. Tapi ya memang yang amanahnya itu benar. Amanah. Setuju. Emang sih lamun pakai kalau harga Quran mereka anggap 100 ribuan ya marginnya 50.000 bersih meren. Ya. Kita Yang juga kan ya ngambil yayasannya margin nyari minimal uang mah 5.000. yayasan. Pengurusnya Iya. kan butuh uang juga. Tidak bisa dipungkiri lah itu mah. Iya. Ya tapi transparansi kalau ente kan dengan angka 50.000 orang udah bisa ngira-ngira kan, oh bisa percaya lah, oh itu paling buat ini buat itu. Tapi kalau terlalu besar sampai apalagi sampai 100.000 gitu ya, atau mungkin 50.000 ya karena dipotong biaya ongkir misalnya seperti itu, operasional. Kalau Ya terlalu besar mungkin ya. Iya. Kalau di Salman, bukan suka tuh di Salman. Kalau nggak di Kita Bisa, itu ada pemberitahuan sih ke email gitu. Terus kalau kita mau tahu sendiri udah sampai mana, ya di websitenya kan ada penutupannya tuh dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Misalnya Iya. Kalau yayasannya open ya dia gitu. ya, kalau Kan banyak juga yang nggak open lah ya. Awalnya saya ada email tuh. Bahkan kalau dari Salman tuh sering dihubungin dia di WA terus gitu. Iya. Ada juga kok pemberitahuan itu. Cuman kapan ininya nggak tahu. Cuman ini ada hasilnya ini fotonya gitu. Iya, cuma mereka mungkin butuh waktu sampai 1 bulan lebih Nyandar ya. Oh lebih ya memang. Bisa 3 bulan. Iya, kalau saya mas dalam hari, hitungan hari. Cepetin aja dah, saya juga nggak mau makan duit gitu mah. Kita belanja barang. Langsung belanja barang kita mah. Langsung belanja barang terkumpul, langsung booking gitu. Nah ini apa? Yud. Ya gimana, Nar? Mang Igun kalau ada masukan lah dari Mang dosen. Saya mah kan? Saya mah bisa bisnis, tapi banyak hal yang menarik bagi saya, gitu ya. Intinya saya tuh punya wilayah binaan, gitu ya, wilayah binaan di Bandung Timur lah. Nah, dan di dalamnya ada sekitar 30 komunitas. Jadi saya itu punya komunitas yang di dalamnya 30 komunitas gitu. Nah, itu basisnya pemberdayaan sebetulnya, pemberdayaan. Nah, salah satunya nanti Ede tuh kelihatannya kopi gitu ya. Nah, salah satunya nanti saya cerita tentang kopi gitu ya. Nah, terus tadi Lukman ya terkait dengan naon itu teh Quran gitu ya. Nah, banyak sebetulnya kemarin ya bagi saya nuhun gitu ya, alhamdulillah nuhun informasinya gitu ya. Karena kemarin kita juga beli Quran gitu ya. Karena di dalam salah satu komunitasnya itu ada yang saya bina itu klub motor gitu ya, klub motor. Nah, klub motor ini campuran sebenarnya. Karena banyak yang hijrah dari XTC dan Briges gitu ya, karena kan capek perang wae gitunya. Nah, perang wae terus kemudian disalurkan ke otomotif lah gitu ya, ke otomotif, ke budaya gitu. Nah, jadi ada beberapa namanya BBTB, Biker Bandung Timur Bersatu gitu. Nah, itu. Nah, Gun, mun record Gun. Si Kojek. Jadi saya teh jadi Kang Musna lah gitunya, cerita nama gitu. Nah, jadi kemarin jadi banyak tuh sok donasi sok. Jadi bergeningnya sama Brotherhood.
kita itu jadi kita bermitra dengan Brotherhood yang sama-sama ngasuh gitu ya. Kalau saya ngasuh di komunitasnya, kalau Brotherhood di ininya di klub motornya gitu ya. Nah, masuk di 40 klub motor di Bandung Timur gitu ya. Gitu ya. Nah, kuncinya sederhana sih sebenarnya, karena saya tidak bisnis begitu ya. Kuncinya sebenarnya jaringan. Dari kenal aja dulu gitu, kenal gitu ya. Sehingga jadi aman gitu ya. Jadi situ ya, dari sisi keamanan. Tapi mereka pelan-pelan diajak untuk positif gitu ya. Minimal kenal, minimal ya batur gitu ya. Nah, lama-lama memang target ke depan itu adalah pemberdayaan ekonomi gitu. Nah, meskipun saya tidak bisa berbisnis, tapi memang kalau ngebentuk jaringan dan ngerangkul mah bisa gitu. Nah, justru yang saya butuhkan ini kan pelaku-pelaku bisnis gitu ya. Justru yang menarik di sini kan sebetulnya justru saya sekarang butuh orang yang bisnis. Butuh orang yang tadi ya, terutama IT gitu ya, IT dan mengelola karena selama ini yang saya kumpulkan sebetulnya ikatannya bukan bisnis, ikatan emosi gitu, ikatan emosi, jaringan. Nah, jadi anggota Walagrinya sendiri sekarang 250 ya, 250 orang. Ditambah anak-anaknya, anak-anak dari dulur-dulurnya lah istilahnya gitu ya. Nah, misinya memang untuk menyelamatkan Bandung Timur sebetulnya, menyelamatkan Bandung Timur. Ya lembur sendiri gitu. Nah, intinya adalah sebetulnya saya ke depan dengan pemberdayaan ekonomi di sini kan banyak ya, petani ya, kelompok. Jadi ada sekitar 30 lah. Ada petani gapoktan ya, kelompok tani. Nah, ini terus kemudian ada aneka ragam seni gitu ya. Seni banyak lah gitu ya. Kemudian dari mulai tradisional sampai ke yang terakhir ada kita les vokal dan sebagainya gitu ya, dan sebagainya. Dari musik-musik internasional. Kemudian yang udah jelas lah di situ ada angklung, ada apa gitu ya. Kalau yang itu banyak sekali gitu ya. Nah, kemudian ada guru-guru gitu ya. Nah, guru-guru. Kemudian ada motor gitu ya. Nah, ini banyak sekali nih. Dan itu wah, jalan leger unggul. Nah, selama ini diasuhnya ini memang di pesantren gitu ya. Dan itu lager lah gitu ya. Terus tim CAI rescue ya, rescue. Nah, terus ada kita punya koperasi juga SLB ya, PAUD, PTA gitu ya. Kemudian English Club gitu ya. Banyak lah gitu ya, Walagrimart gitu ya. Nah, itu basisnya utamanya adalah urban farming gitu ya, dan sebagainya. Nah, banyak sekali lah Walagri Resik, artinya bank sampah dan sebagainya. Nah, itu 30 sekitar 30. Nah, ini semua itu baru dibangun dengan dengan semangat kebersamaan. Belum sudah ada produk, tetapi belum ada yang mengemas menjadi marketplace-nya. Nah, justru saya mau butuh orang yang mengelola marketplace. Justru saya menawarkan lamun tadi Babeh gitu ya, terus atau Edi gitu ya, terus kemudian sistemnya yang dipakai oleh Lukman gitu ya, lalu gitu ya. Kenapa tidak gitu? Ya 94 aja yang ininya sistemnya juga Bigaul gitu ya. Bigaul 94 kan dia corporate gitu. Jadi sistem yang dipakai kan juga Bigaul 94 kan ada panitia intinya yang mengatasnamakan Bigaul 94 gitu ya. Nah, itu kan kumpulan 94 se-Bandung Raya tuh. Nah, kenapa tidak gitu ya? Babeh lah sebagai leadernya gitu ya, yang membantu corporate di IT-nya, segmen IT contoh gitu ya. Nah, sementara di saya banyak produk-produk yang tidak bisa keluar. Nah, ambilnya margin gitu. Nah, kalau Lukman kan terbatas dengan Quran gitu ya. Nah, sementara saya itu krep banyak gitu ya. Terus yang bikinan krep itu aneka ragam. Nah, kemana kan dia gitu.
harga murah gitu. Nah, justru namun dijual dengan itu justru jadi margin buat corporate 94 gitu contohnya gitu ya. Yang segmentasinya lebih kepada IT-nya. Jadi justru saya butuh marketplace gitu ya. Nah, terutama ke Babeh lah gitu, Babeh gitu ya. Edi gitu ya. Nah, kalau mau saya justru menawarkannya mau jangan tanggung-tanggung gitu ya, jangan tanggung-tanggung teh istilah namanya. Artinya usaha Lukman bisa kebantu gitu ya, usaha Ede bisa kebantu. Di saya usahanya banyak dari masyarakat yang tidak tersalurkan ya. Nah, yang kedua, untuk distribusi saya tekan kasarnya mah sekarang jadi penguasa motor lah gitu ya. Penguasa barudak motor gitu. Di Bandung Timur aja 40 klub saya itu. Dan barudaknya itu barudak yang betul-betul istilah nama tidak punya eksistensi dan juga ya ekonomi lemah semua gitu. Nah, tapi malah motor gitu. Nah, itu bisa diberdayakan sebagai satu sistem jaringan gitu. Artinya mereka disalurkan menjadi driver gitu, distributor gitu. Nah, itu insya Allah ada pengasuhnya lah istilahnya. Nah, itu sih yang nanti. Terus yang terakhir adalah kopinya. Saya ini sedang merintis terkait dengan ada 550 hektar. Nah, ini 550 hektar lahan kopi di Mekarmanik, Arcamanik. Itu dikuasai tengkulak. Kopinya adalah kopi yang sejarah dunia, salah satu kopi sejarah dunia. Artinya salah satu kopi yang ada dikembangkan oleh Belanda pada bahkan VOC gitu ya. Itu dikembangkan ada 550 hektar gitu ya. Nah, itu hari ini ya sampai 2020 kemarin masyarakatnya belum pernah merasakan kopi dari hasil kebunnya. Padahal 550 hektar. Petaninya ada sekitar 400 petani. Nah, itu kemarin wah ini awal waktu Covid sama pada ngeluh lah istilahnya. Akhirnya saya coba dekati dengan mereka, ngobrol, ayo beranikan diri, buatlah program yang namanya Mekarmanik memanggil, Arcamanik memanggil. Dikumpulkanlah pemuda-pemuda dari AIN yang sekolah lah dari sana, yang tinggal di Arcamanik. Didorong akhirnya bikin LMDH, lembaga masyarakat desa hutan. Nah, sebagai wadah untuk pemberdayaan. Kemudian supaya nanti ekonomi kita dirikan koperasi. Nah, akhirnya targetnya adalah menghilangkan tengkulak. Jadi 550. Jadi setahun itu sekitar 450-an ton kopi. 450 ton kopi. Harga jualnya ternyata cherry-nya itu hanya 3.000. Artinya benar-benar sekilo ya teh. Di bawah standar pisan gitu nya. Sekilo 300 teh. Sekilo. Edan eling lah pokoknya mah. 3.000 rupiah. Nah, paling banter 4.000 lah gitu, 4.000 rupiah. Nah, sekilo teh. Nah, wah karena sebetulnya sederhana gitu ya. Tengkulak itu cuma nitip uang 500.000 gitu. Karena sistemnya di saat petani tidak butuh butuh uang gitu ya, kemudian si tengkulak bisa memberi. Jadi sebenarnya hutang budi gitu. Hanya 500.000, 200.000 gitu. Jadi sebenarnya enggak. Nah, kita berjuang untuk menghilangkan tengkulak gitu. Nah, akhirnya LMDH lah kemarin. Nah, akhirnya bikin koperasi dan sebagainya. Nah, untuk bisa mulailah berpikir hilir. Nah, saya bikin kafe gitu ya, kemudian akhirnya belajar barista dan sebagainya, dibangkitkan kembali dan akhirnya mulailah ada hilirnya, mulai menstimulasi supaya masyarakat di sana mulai memproduksi, jangan dibuang semua ke tengkulak gitu, diolah gitu. Supaya ada margin ekonomi yang
naik gitunya. Nah, alhamdulillah, Aina teh lagi didorong pesat gitu ya, dan sekarang sedang kan udah di branding, kemudian saya kerjasama dengan Algipari untuk uji lab dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya ini karena pure, harga masih murah dan kualitas bagus gitu. Nah, kenapa tidak gitu ya? Corporate 804 kalau mau bermain sok, karena mereka belum punya market. Nah, sistemnya ada di Lukman, tinggal istilahnya manajemennya gitu di 804 dengan pimpinan Babeh dan Edi lah bagus dalam IT gitunya, tinggal dipimpin kemudian cara membuat satu pekerja dari kita gitu, memberdayakan 804 gitu, sehingga nanti semua produk-produknya ada di situ semua, produk Ede, produk Sahadei, produk Lukman, produk Anas gitu ya, termasuk dari produk dari binaan-binaan saya gitu. Udah gitu saya mah itu gitunya pemikiran saya gitunya. Artinya saya juga menawarkan jadi saya menawarkan sebuah sebuah hilir gitu. Sebuah hulu yang produksinya tidak hanya jadi banyak tapi teka tampung ya. Dialirkan ke mana? Kudu saya hidupi teh lain hiji gitu. Ratusan orang yang saya harus dihidupi teh gitu. Tapi mereka sudah saya garap untuk berproduksi gitu. Dan itu lamun bisa ditangkap peluangnya ku satu sistem manajemen yang baik, nah, artinya bisa semua. Gitu. Ini gede bisa hiji ngalir gitu ya. Kemudian teman-teman oge kan bisa dua sisi, satu menjual produknya sendiri, dua mendapatkan margin dari mengelola hilir ya gitu. Gitu. Nah, itu gerak ya kita aja sama. Nanti detailnya nanti saya minggu lah ngobrol. Bisa minggu depan ya, kita lanjutkan lagi. Nah, itu menarik sebetulnya karena untuk soal ini sebentar ke Igun sebentar Man ya. Untuk yang soal kopi, itu 550 hektar itu kopi yang dihasilkan itu masih cherry ya? Masih cherry. Jadi belum diolah ya, belum diolah ya, belum sampai green beans ya? Belum. Ya. Nah, jadi itu yang diambil tengkulak itu yang cherry-nya ya? Cherry-nya. Ya. Ada koperasi di Bandung sebetulnya, Gun. Mereka ini juga orang-orang yang berusaha untuk menghidupkan kembali kopi lokal ya. Nama koperasi itu Classic Beans. Nah, ini Classic Beans itu cukup terkenal sampai ke luar negeri ya, dan mereka sudah ekspor kopi. Nah, mereka ini basisnya itu juga di Jawa Barat, di Bandung, di daerah Bandung. Nah, nanti kalau misalnya nanti mungkin minggu depan ya, nanti mudah-mudahan saya bisa cari saya sempat ketemu sama orangnya juga. Nah, nanti mungkin saya bisa kasih info yang lebih jauh gitu ya, nanti kalau kita ngobrol minggu depan. Nah, nanti mungkin dia bisa membantu atau memberikan solusi bagaimana caranya keluar dari tengkulak ya, dari cengkeraman tengkulak. Terus mereka bisa membantu untuk pemberdayaan warga lokal ya, untuk mengolah kopi cherry tadi menjadi kopi yang berkualitas. Memang mereka juga menggarap kopi-kopi yang menurut mereka itu adalah kopi yang terbaik yang pernah ditanam oleh orang Belanda. Mereka juga sama begitu pikirannya. Salah satunya itu kopi Gesa. Kopi Gesa itu memang termasuk jenis kopi yang itu berasal dari Ethiopia, dan itu termasuk yang terbaik itu kopi Gesa itu. Betul ya, kopi Gesa salah satunya. Betul. Gesa, betul. Itu yang udah mulai ngembangin itu kopi puntang tuh. Gesa. Nah, nanti Bang Edi mun sasapedahan yuk kurang kaluhur gerak. Ayo siap. Benar ya, udah pengen kan itu Mang Layang ya? Kopi Mang Layang kan kopinya. Bukan. Mang Layang itu sudah komersil. Komersil, benar. Mang Layang sudah komersil. Ini mah benar-benar belum tersentuh.
Ya masih cherry pisan lah, masih belum diolah lah menjadi green mint Ya, belum diolah. Itu Artinya belum masih belum perawan belum lah itulah. tersentuh bisnis. Iya, betul bisnis. Belum tersentuh Nah, yang bisnis. begini yang bagus nih. Yang begini yang bagus yang bisa dikembangkan. Saya sih kita kan lebih baik menyerahkan kepada ahli ya, kepada yang ini dan mereka ini memang sudah terkenal. Classic Bensin sudah terkenal menjalankan praktek bisnis apa istilahnya itu fair trade ya, pokoknya yang adil lah gitu, bukan yang mengutamakan kepentingan warga lokal lah gitu ya. Iya. Mereka basisnya juga di Bandung gitu. Ya nanti kita bisa nanti saya akan berikan infonya insya Allah minggu depan waktu kita ketemu diskusi dengan temanya dari Igun. Baik, ini untuk yang Lukman, ada yang mau disampaikan lagi dari teman-teman soal ini wakaf Al-Quran khususnya? Ya, kalau saya mau gini, Saudara Hikmat. kalau dari saya ke Kang Lukman, kalau saya Kang Lukman memang ya terima kasih itu informasinya ya, karena memang salah satu nanti juga akan saya informasikan kepada teman-teman kalau memang nanti kan teman-teman biasanya terutama biker gitu ya, kelompok itu rajin pisan sedekah gitu ya, meskipun pada orang geng motor dan pelarian dari itu gitu ya, tapi jiwa sosialnya tinggi gitu ya. Nah, dan kemarin juga di waktu puasa juga paling banyak sedekahnya ketimbang kita gitu ya. Nah, kemarin kita beli Quran juga gitu ya, sedekah Quran juga. Nah, sekarang ada informasi yang lebih bagus gitu ya, artinya sambil juga ngeling dengan Kang Lukman gitu ya. Jadi saya kira informasinya ya nuhun gitu, artinya kita sudah sudah tahu begitu ya, tahu, dan nanti ke depan saya akan nanti rekomendasikan untuk belinya di Kang Lukman gitu ya. Ya, hatur nuhun pisan Kang Igun sebagai gambaran. Insya Allah kalau memungkinkan sih, karena pasca Lebaran itu belum dibuka titiknya, mangga lah dari Kang Igun kirimkan berapa majelis atau pesantren, ntar kita olah iklannya gitu aja, biar kita kumpulkan secepatnya. Saya masih optimis ya penjualan Quran ini bakal naik karena seiring dengan bergulirnya tahun ajaran baru. Saya yakin itu bakal menguntungkan. Ya, terima kasih teman-teman, itu aja paling dari saya. Ada lagi mungkin usulan atau masukan yang bisa saya tangkap? Mangga. Punten di sini ternyata ada ini ya, ada Jack, monitor Jack. Si Jack Nia diam aja tuh. Gun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Itu kan tinggal ngit si Jack. Waalaikumsalam. Jack, untuk Aduh. Madura Parim lampu titiknya dia. batal, Sorry Jack. poek ya. Ini nyumput. Si Jack nyumput ah. Parim lampu, Mang. Sorry, Mang. Hampura, Mang. Lah kejeng awewe mah. Masih usul bener teh. Silahkanlah. Mangga gitu aja mungkin dari saya mah, hatur nuhun sadayana. Kalau saya mah mau usulnya seperti saya pernah bilang ke Ede Jigok gitu. Usul saya itu kalau bisa mah ada variasi Al-Quran gitu. Jadi memang saya ingat waktu itu pernah bantu wakaf untuk ke pesantrennya Ahmad Syahid, Mas. Ahmad Syahid ini teman kita di Suara Mahasiswa ya, yang nggak kenal. Nah dia punya pesantren di Subang. Nah terus waktu itu dia cari ini buat wakaf Al-Quran kan. Nah terus saya bantu, terus kita waktu itu berhubungan dengan Kang Lutfi yang dari alumni masjid yang punya toko kitab di Palasari. Nah kebetulan Kang Lutfi itu punya Al-Quran yang cetakannya yang Beirut, yang bagus-bagus teman, yang kertasnya bagus, cetakannya bagus gitu kan. Nah itu mungkin bisa jadi alternatif juga gitu. Jadi
saya tahu kualitas Kang Ahmad memang itu murah ya. Dan kalau itu kan berapa baris ya? 20 baris atau berapa baris? 20 baris. 20 baris ya, biasanya kalau kita mah 20 18 baris ya. 20 Kalau baris. kita biasanya kalau kita kan 18 baris ya, kalau nggak salah ya. Iya, 15 atau 18 biasanya kita. Ya. Nah, kalau ini dia 20 baris jadi lebih ramping ya. Cuman kalau untuk kualitas mungkin bisa ditawarkan sekali-sekali gitu ya. Sekali bisa ditawarkan untuk kualitasnya yang bagus gitu, yang cetakan Beirut itu bagus sekali. Dan ini waktu diterima oleh pihak pesantren juga, mereka sangat senang gitu dapat Al-Quran bagus seperti itu, dan itu jadi rebutan Al-Quran itu di pesantren tuh, katanya kata Ahmad saya itu. Jadi kalau ada tahlilan gitu, ada acara hataman Al-Quran, itu suka nyari yang Al-Quran yang kita kasih itu, yang wakaf itu, karena bacanya enak gitu, baca Al-Quran itu. Iya. Memang harganya mahal, tapi mungkin perlu untuk orang-orang yang ingin mewakafkan yang begitu, Man. Saya juga, Yud, mulai sekarang dibuka juga, bukan hanya belanja Quran dari kita juga suka nerima Quran dari mereka. Misalnya ada yang belanjanya ke Palasari atau Gramedia, tapi Qurannya minta dititipkan ke kita, ya nggak masalah. Emang sih yang terbitan dari Palasari itu, yang dari Beirut itu harganya 150 sampai 250. Bagus bisa nih. Lemnya juga top lah, tidak mudah untuk ngeburusut gitu. Cetakannya bagus. Ya, ntar kita sampaikan juga lah ke donatur untuk Quran khusus kayak gitu. Insya Allah saya akan sampaikan. Beh. Mangga, ya mangga. Karena itu ngobrol kenal itu di Al-Quran, kageng motor, terus kan kopi. Nah, nyambungnya di mana ya, Mang? Di Tasik apa di Merung? Enggak? Ada bingung saya. Ya. Telat atau nongol. Jack, ini kan peluang bisnis. Bisa bisnis jadi nanti gangster. Ini kan Kang Alu bisa ini bisnis kan, gangster lain. kopi udah setengah matang kan. Kalau yang bulat-bulat tuh tinggal digiling aja. Kan bisa jadi. Ican ngomongin rokok ya. Lain luar biasa obrolannya ya. Di Al-Quran, nyambungkan gangster, terus ngopi. Saya mah tadi ngambil kesimpulannya, ayah budak gangster, baca Al-Quran sambil ngopi, gitu. Ya. Sorry, tapi luar biasa lah, luar biasa. Lo, kita we poe. Aing, ai wakaf teh cuma Al-Quran hunkul apa ya mungkin jang barudak, buku-buku ikro segala macam. Kalau saya sebetulnya enter point-nya toko buku awalnya itu. Tapi karena ada orang yang beli Quran ingin didistribusikan, akhirnya saya menangkap peluang itu. Sekarang sih kalau yang lokasinya ke panti asuhan, saya juga suka menawarkan, ini ada bingkisannya enggak? Saya bilang gitu. Ternyata ada yang nitip bingkisan, kayak ulang tahun di bungkusan hiji-hiji gini, Jack. Ya, enggak, maksudnya wakafnya tuh memang khusus Al-Quran, apa buat barudak, misalkan buku-buku ikro dan lain sebagainya. Kita punya semuanya. Kita tuh punya semuanya. Terakhir kemarin kita ngirim semen ke pesantrennya sahabat kita. Mungkin banyak yang kenal ya di antara kita, Hera. Hera itu punya pesantren. Iya. Hera punya pesantren. Beritanya masuk ke saya butuh semen. Ya saya galang aja semen. Ternyata kita terkumpul 100 sak. Ya dikirim ke saya ke Hera gitu. Terus ada juga yang butuh karpet, lampu, keran, ya saya siapin aja. Karena kan, jadi, ya sorry potong. Karena kan, ya tadi nyambung Ibu Noge terkait non-gun tadi teh corporate ya, corporate 94 lah. Kan benih-benihnya mah
sudah ada triggernya, sudah ada di 94. Itu para pengusaha semua. Dulu pernah ada kan gabungan bikin usaha cacing dan sebagainya, kan itu salah satu bentuk kerjasama dan lain sebagainya. Ya, Terkait itu kan, ini ada si Hikmat monitor Hikmat. kan pengembangan, itu salah satu pengembangan. Setuju lah Igun tadi, artinya ada beberapa 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 usaha, beberapa ide teman-teman Sakanopat dikumpul, digabung di salah satu wadah lah. Setuju. Saya juga kan tim di Bogor, di Jakarta bikin program 1001 masjid. Tapi memang karena nominalnya besar, tidak begitu, kurang begitu efektif. Belum sampai viral model sekarang kan. Banyak tuh wakaf Al-Quran, bukan alu aja, tapi ternyata banyak juga di Facebook segala macam gitu. Jadi kalau dibikin wadah ya oke juga tuh Pak dosen, digabung lah di satu ini. CEO-nya bisa Pak dosen sama Babe lah gitu. Yang lainnya kita backup saja. Jadi anggota bikersnya Pak Jejek. Ya saya bisa kan mensupport bikersnya, bisa perlu budak mereka diturunkan karena naon. Gampang itu Pak. Semangat dilanjut. Maka Kang Imat mungkin ada yang mau ditambahkan nih. Dari tadi belum bersuara. Belum, saya masih meraba-raba be. Kerek online. Kerek online jadi nungguan dia. Lebih curiga ya. Lebih curiga ya. Ambigu soalnya karena keur menangkap kene. Ya, Teh Nidia, Nia Nidia. Tenia, ada masukan Tenia? Apa ya? Saya jadi ingat dulu saya pernah sama teman-teman mau ngadain wakaf mukena, tapi belum terlaksana sampai sekarang gitu. Jadi asing gitu. Jadi akhirnya pada saya udah bikinin proposalnya gitu. Nah, mungkin jadi saya jadi keingetan lagi gitu dengan itu tadi Alu kan nganu tentang wakaf itu juga kalau misalnya mau ada corporate kayak gitu saya setuju banget sih, bagus lah gitu ya. 94 bisa ada wadah, bukan hanya sirat aja, tapi jaringannya ya sama yang emang halo ya jelas nggak? Ini jaringannya Nia terputus-putus. Ya putus-putus tuh suaranya. Jadi saya kayaknya jaringan jelek deh. Margahayu mah gitu memang jaringannya Terputus-putus. Margahayu mah jaringannya. Oh gitu ya. Ya ini terputus-putus. Dengan siapa nih ya itu wakaf mukena?
teman-teman kita? Dengan teman-teman enggak, teman-teman pengajian saya gitu, tapi belum terlaksana gitu. Kalaupun misalnya kita mau, hayulah bisa di ini gitu. Apalagi itu mukena kan Anas tuh di Tasik lah bisa nyediakeun berenang gitu atau kumaha. Tapi ini juga saya kemarin mandek gitu, padahal udah saya bikinin proposalnya. Baru gitu, tahu saya Mang Anas jualan mukena. Gitu. Kapal pabrik lah. Ngomongna manuk di mukenahan. Aduh, sorry ini. Bentar aku pindah dulu gitu ya. Coba pindah dulu ke Unisban ya. Itu mah di situ lebih tinggi posisinya. Tuh kudu matikeun heula sih lamun misalnya pindah teh. Ya kudu nyolok wae karena ini. Ya. Jelek ini jaringan kayak. Atau ya enggak apa-apa. Kita tering aja deh. Ganti yang penting poinnya kita udah inilah sudah kita tangkap lah, sudah kita pahami poinnya. Ya. Man kumaha man kalau di selain wakaf Al-Quran? Ya, saya sangat terbuka ya. Kalau sekarang saya bukan hanya produk saya aja, titipan dari manapun insya Allah akan saya olah. Sekarang mah gitu aja. Karena realitas di lapangan ternyata bukan hanya butuh Quran. Bahkan saya tuh sekarang tuh kepikiran pingin menggalang donasi beras untuk pesantren. Kemarin tuh selama COVID ternyata santri-santri kita tuh terpuruk sekali ekonominya. Kepikiran saya pingin donasi beras. Jadi kalau ada wakaf untuk donasi mukena, kerudung, insya Allah saya salurkan, insya Allah saya siap support ya. Tidak selamanya harus dari toko saya, maksud saya itu gitu. Atur nuhun teh Nia. Palu mah palu gada. Siapa? Palu gada. Iya siap lah. Perlu gua ada gitu ya. Iya. Gitu aja bisi kehabisan ide buat minggu depan. Butuh teh pucuk saya we man. Oh iya benar aja siap. Nah, naon lo ketrukeun ayeuna ide mah. Siap. Pangum keneh ji eta pangum keneh listrik. Harum euy. Biasa ya di kampung mah dia mah. Dipila jempe. Jack. Dia buka heula atuh eta na videona urang fotoan heula. Lain masalah gitu, kameranya ya hancur udah. Udah mau ke laptop ya. Banyak kameranya hancur. Aduh. Itu dipakai ke budak. Tapi tadi saya diambil walaupun putus-putusnya, ya. Sekunnya keren tuh. Jadi minimal 94 ada yang bisa ditonjolkan. Jadi stigma 94 pemberontaknya sudah nggak ada. Ada sesuatu yang bisa diberikan, benar nggak? Iya, harus begitu. Iya, siap. Mantap lah, insya Allah. Oke. Ya seriuskan aja lah. Terusin aja. Ya. Oke. Ya, mungkin sudah cukup kan ya? Oke, siap. Kita cukup. Nah, ada yang mau disampaikan lagi yang lain sebelum kita tutup? Cukup, Be. Dikit, Be. Oh ya, mangga Gus. Saya kira kepala Luhun tadi ya udah bukan hanya
berbisnis di bidangnya sendiri gitu. Tapi dia juga mau berbisnis di hal-hal yang juga produk orang lain gitu ya. Nah, ini dan punya sistem gitu. Saya kira ini dua kunci yang luar biasa gitu ya. Artinya tinggal kita memposisikan diri sebagai hilir gitu ya. Jadi 94 ini sebagai yang kan kita sudah punya produk nih semua nih gitu ya. Punya produk. Anas punya produk. Ede punya produk. Saya punya banyak barang yang tidak punya hilirnya gitu kan. Gitu ya. Terus kemudian ya banyaklah semua orang pasti punya produk begitu yang ingin hilirnya. Nah, jadi segmentasi yang paling pas gitunya. Nah, ini kelihatannya Edi ya, terus kemudian Babe yang menguasai teknologi, kemudian juga Lukman yang pekerja keras gitu ya. Nah, Edi yang juga kelihatannya berpengalaman gitu ya. Nah, saya kira terus Ede yang nanti kawin 2 kali lebih banyak nah, itu semua saya kira pengalaman kawin 2 kali sudah cukup gitu. Sudah sangat cukup gitu ya untuk menjadi embrio gitu yang mainnya di marketplace-nya gitu. Nah, jadi di segmen eta dulu ya gitu. Di segmen yang tidak yang mainnya di margin hilir lah istilahnya gitu. Di marginnya di margin teknologi penjualan margin dari penjualan dari hulu ke hilir gitu. Nah, itu aja kelihatannya. Ya. Ya, saya kira ya, Nun. Jadi ini setidaknya Igun sudah bisa dikatakan memberikan jalan yang kita sendiri masih meraba-raba nih. Lukman udah membuka, membicarakan soal wakaf, soal usahanya dia gitu kan. Terus Igun tadi juga sudah menyambut presentasi Lukman dengan tawaran-tawaran yang menarik. Nah, ini kita masih ada beberapa pertemuan lagi yang menurut saya itu perlu kita lihat dulu ya bagaimana perkembangannya dengan melihat beberapa pertemuan yang akan kita laksanakan, seperti misalnya nanti Igun minggu depan, terus ada Edi minggu depannya lagi, kemudian Anas dan Ede gitu ya. Nah, itu yang mungkin ada beberapa teman kita lagi yang lain. Mungkin nanti dari situ kita bisa secara komprehensif gitu bisa memetakan peluang-peluang gitu ya, kalau seandainya memang mau dijadikan peluang gitu ya, atau apakah kita secara bersama-sama atau mungkin beberapa teman sendiri-sendiri gitu ya, atau berapa teman kumpulan teman gitu ya yang ingin membuat sendiri usaha-usaha berdasarkan dari berapa kali kita melakukan webinar ini. Tidak masalah gitu, yang penting saya pikir kebermanfaatan dari silaturahim inilah gitu ya, dari berbagi ilmu ini, berbagi informasi ini, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat yang baik lah untuk kita semua gitu. Amin. Nah, ya. Nah, usul Ya, mangga. Itu nanti Igun juga ada satu sesi lah khusus Gun mengenai ininya komunitasnya minggu depan. Ya, nanti minggu depan. Depannya. Minggu depan. Oh, minggu depannya. Oh ya, siap. Mengenai geser belum lihat jadwalnya, sorry. Ada di grup, baca di grup. Hampura. Ya, sudah ada di grup. Jadi nanti minggu depan itu bisa guna. Minggu depannya lagi Edi, minggu depannya lagi Ede, minggu depannya lagi Anas. Gitu. Jadi sampai tanggal berapa? Sorry, Iya, enggak. Khusus Mang Anas bere waktu 12 jam, Beh. Itu plus suara burung. Sampai sahur gitu. Kang Angga. Tong poho Kang Angga. Obat kuat. Pokoknya itu. Obat kuat. Itu mesti ada jam 9 ke atas tuh obat kuat. Kehormatan, Mang Anas, kehormatan 12 jam. Ya. Usul nanti rekaman. Ya, mangga.
satu sesi buat Kusnanda obat kuat, masalah obat-obat. Saya mah Doakeun we. menurut saya mah mengikuti kata Meli we lah. Masih ini sudah butuh obat kuat. Ya, ini akan saya upload nanti ke YouTube ya. Nanti kalau mau lihat rekaman ini silakan di YouTube. Jadi dan nanti teman-teman mungkin yang sudah mengikuti kegiatan webinar ini mudah-mudahan juga bisa terus berlanjut ya. Nanti kita bisa bersama-sama memformulasikan semua yang sudah kita bicarakan ini gitu. Mudah-mudahan ada satu output yang bisa dilakukan bersama, yang kebermanfaatannya bisa dirasakan bersama. Gitu. Pokoknya mudah-mudahan kegiatan ini bisa benar-benar menjadi positif lah bagi kita semua gitu ya, berkah positif gitu, dan kita semua tetap sehat, jaga kesehatan ya, tetap melakukan prokes. Demikian saya tutup ya, kita baca bersama-sama hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Yud nuhun yud ya. teman-teman semuanya Ya, hatur nuhun. Sama-sama. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua teman-teman. Ya. Dadah. Yuk. Ya, mundur ah. Diantos Mang Edi ke gunung. Siap. Siap. Jadwalkeun ah. Siap. Di kontak. Siap. Nuhun Mang. Yuk. Assalamualaikum.